Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat dan baik-baik ya keadaannya. Setelah berminggu-minggu kita beraktivitas, mungkin kita ngerasa capek ya, apalagi di tengah kondisi yang seperti ini. Tapi marilah kita saat ini bersama-sama, kita berkumpul dan kita mulai kebaktian online Youth GKI Taman Cibunut ini dengan kembali menyatukan hati kita. Mari kita datang kembali pada Tuhan dan mengucap syukur. Mari kita menyanyikan pujian hidup kita yang benar. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk saudara. Ya teman-teman, pada minggu hari ini kita akan menghayati dan mendalami sebuah tema, yaitu hidup beriman yang benar, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut melalui khotbah. Saat ini saya ajak teman-teman untuk bersama-sama mari kita menundukkan kepala kita, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita keluarkan isi hati kita, mungkin ada kesalahan yang ingin kita akui di hadapannya, dan akan saya tutup dengan doa bersama. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu kembali datang sujud di hadapan-Mu untuk menaikkan doa-doa kami. Kami ingin memohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan perbuatan kami yang mungkin sudah menyakiti hati-Mu. Walaupun saat ini kami masih hanya bisa berdoa di rumah kami masing-masing, kami yakin bahwa Tuhan pasti mendengar isi hati tiap dari kami di rumah kami masing-masing juga. Tolong ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan tolong curahkan Roh Kudus untuk membimbing kami selalu agar kami dapat melakukan hal-hal seturut dengan kehendak-Mu saja. Tolong juga kami agar kami bisa melawan goda-godaan di
tengah situasi seperti ini dan tetap menyalurkan karya-Mu di dunia ini. Hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan doa ini. Amin. Ya teman-teman, setelah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita, bersama-sama marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oke teman-teman, saat ini marilah kita lebih menyiapkan hati kita hilangkan dulu nih gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, mungkin notifikasi dan lain sebagainya. Mari kita siapkan hati kita, biarkan Tuhan menyelidiki hati kita, melihat hati kita, dan kiranya firman hari ini bisa tertanam dalam hati kita dan kita juga bisa tetap setia pada Tuhan sampai akhir. Mari kita menghayati lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Marilah saudara sekalian kita bersama berdoa. Mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Khususnya saat ini dalam kebaktian, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Engkau menerima kami dengan segala keadaan kami.
Kami sadar sebenarnya kami tidak layak datang kepadamu. Namun Engkau yang melayakkan kami, memanggil kami semua, menebus kami, sehingga kami boleh datang kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga rindu untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami semuanya ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh kami pahami, kami hayati, kami wujudkan dalam kehidupan kami, yaitu khususnya bagaimana kami beriman secara benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan Alkitab diambilkan dari Injil Markus. Markus pasal 7, ayat 1 sampai 8, lalu ayat 14 sampai 15, 21 sampai dengan 23. Semua Markus pasal 7 cuman ayat-ayatnya 3 bagian ya. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, 14, 15, 21, 23 ya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyangmu itu, nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Bagian kedua ayat 14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bagian yang ketiga ayat 21 sampai dengan 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan renungan mengenai tema yaitu beriman, hidup beriman yang benar, mungkin saya perlu menjelaskan sedikit soal cerita ini membasuh tangan dan situasi pandemi sekarang ya. Ini jangan dianggap ayat ini sepertinya wah ini bertentangan dengan masa pandemi gitu ya. Masa pandemi ini kan semua disuruh mencuci tangan ya.
Bahkan nggak makan pun dari luar kan mencuci tangan ya. 3M atau 5M tuh ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan dan yang lain-lain. Salah satunya adalah mencuci tangan. Ayat ini jangan dipandang ini bertentangan atau wah ini kok tidak sesuai ya. Bukan begitu saudara. Yang jelas yang pertama konteksnya waktu itu jelas bukan konteks pandemi. Ya. Belum konteks pandemi. Yang kedua di sini mencuci tangan yang pasal 7 dalam ayat Alkitab ini itu bukan sekedar mencuci tangan biasa. Tapi itu dipandang semacam adat istiadat, jangan juga dibayangkan semacam budaya, bukan sebetulnya. Adat istiadat ini lebih daripada itu, yaitu mereka memandang itu sebagai aturan agama. Ya. Dan ini tambahan. Dari ahli-ahli Taurat zaman dulu itu tambahan. Kalau aslinya hukum Taurat tidak ada soal mencuci, membasuh tangan dan seterusnya. Lalu mereka menambahkan ya. Nah, karena mereka menambahkan, para ahli Taurat orang Farisi memandang mencuci tangan ini semacam hukum Taurat, sehingga kalau orang melanggar dianggap berdosa, kira-kira gitu. Itulah konteksnya dulu dengan sekarang, supaya nggak salah paham, saya di pendahuluan saya jelaskan seperti itu. Ya, jadi ini bukan, sekali lagi bukan bertentangan dengan zaman sekarang, di mana orang harus mencuci tangan, jaga kebersihan, bukan. Jadi Markus 7 bicara soal mencuci tangan sebagai tambahan hukum Taurat. Sehingga orang kalau tidak mencuci tangan sebelum makan, dianggap dosa. Ya. Saudara sekalian, tema kita adalah hidup beriman yang benar. Ya. Menurut saudara, hidup beriman yang benar itu yang kayak apa? Ada orang yang memahami hidup beriman yang benar itu kalau rajin berdoa, ya, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, hampir tiap hari di gereja melayani katanya dan seterusnya. Apakah itu betul? Iya betul, tapi belum cukup. Ya. Kalau dikatakan hidup beriman yang benar itu tidak hanya, itu betul, berdoa, ibadah, membaca Alkitab itu semua betul, tapi tidak hanya itu. Itu hanya sebagian kecil saja. Ya. Kalau dikatakan hidup beriman berarti menyangkut keseluruhan hidup, ya. Tidak hanya menyangkut katakanlah relasi dengan Tuhan, tapi juga menyangkut relasi dengan sesama atau dengan orang lain. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Dalam kenyataannya kan ada orang yang sepertinya rajin berdoa ke gereja, tapi kehidupan sehari-hari nggak benar. Ini juga bukan beriman yang benar, ya. Nggak bisa dipisahkan antara relasi dengan Tuhan dan relasi dengan yang lain atau sesama kehidupan ini. Ya. Jadi hidup beriman yang benar sebenarnya ada menyangkut dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, yaitu menyangkut hal yang tidak kelihatan, yang dalam hati kita, bagaimana beriman itu kan kita nggak kelihatan. Lalu yang kedua menyangkut hal yang kelihatan, yaitu bagaimana relasi iman dengan Tuhan itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari, ibadah dan kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain hidup beriman yang benar menyangkut dua hal, yaitu pertama menyangkut hati, menyangkut relasi, menyangkut iman. Yaitu bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Aspek pertama ya, relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Tuhan, mengalami Tuhan memelihara saya, merasakan dan betul-betul mengalami memang Tuhan ada, memelihara saya hari demi hari. Dan saya mau berserah kepada Tuhan, ya saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan, karena Tuhan memelihara saya, ini ya menyangkut relasi kita dengan Tuhan, dan itu memang tidak nampak secara jelas. Saya tidak bisa melihat bagaimana kamu ya relasimu dengan Tuhan, nggak nampak ya, tetapi saudara bisa merasakan. Lalu yang kedua, kalau kita berrelasi dengan Tuhan secara benar, kita tahu bagaimana kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan tidak inginkan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau Paulus mengatakan bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan kehendak dunia. Ya, kalau kita punya relasi yang beres dengan Tuhan, maka itu akan mengubah hidup kita. Inilah yang kedua, akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Perubahan ini berarti nampak. Kalau pertama tadi nggak nampak relasi dengan Tuhan,
Tapi kalau itu betul-betul terjadi, ada dampak berubah hidup kita. Nah, itu yang nampak. Nampak itu antara lain diwujudkan dengan kita mau ke gereja, ya, mau berdoa. Ini kan nampak, baca Alkitab, dan jangan lupa sehari-harinya bagaimana. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Kalau sebagai pelajar, bagaimana di sekolah, bagaimana belajar, bagaimana sikap terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap teman. Nah ini, ya, ada perubahan di sana. Kalau kita mengatakan benar, kita beriman kepada Tuhan, tapi tidak berdampak, nggak ada perubahan. Relasi kita dengan sesama, berarti iman kita kepada Tuhan belum tentu benar, ya, ada yang nggak beres. Ya, kalau Paulus mengatakan siapa yang percaya kepada Tuhan adalah ciptaan baru, muncul kehidupan yang baru, yaitu relasi-relasi dengan sesama yang baru. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti diceritakan dalam Injil Markus tadi, Markus pasal 7, ya, yaitu mengenai orang-orang Farisi dan ahli Taurat menemui Tuhan Yesus. Jauh-jauh dari Yerusalem datang menemui Tuhan Yesus di utara, ya. Lalu mengamati bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana murid-muridnya, ya, mencari-cari kesalahan dan seterusnya. Ada yang nggak benar, ya. Yang tadi dikatakan loh, murid-murid Tuhan Yesus kalau makan kok nggak cuci dulu, ya, nggak cuci tangan, ya. Jadi mereka memandang itu sebagai menyalahi hukum Taurat, ya, tidak memenuhi hukum-hukum agama Yahudi. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, yaitu ayat yang ke-5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang, tetapi makan dengan tangan najis, enggak mencuci tadi, ya. Tanya kepada. Tetapi Tuhan Yesus kan Maha tahu. Tuhan Yesus tahu betul apa isi hatinya ahli Taurat orang Farisi. Mereka kelihatannya sok saleh, taati aturan Taurat dan seterusnya. Tapi sebenarnya dalam hatinya itu penuh dengan dendam, permusuhan, kebencian, kesombongan rohani, ya. Merasa hidupnya paling baik, paling benar, lalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ada kesombongan di sana. Mematuhi hukum Taurat hanya secara legalistis. Memenuhi hukum ya hanya sekedar memenuhi hukum. Tapi tidak dilihat relasi dengan Tuhan. Atau dengan kata lain mereka taat atau melakukan hukum agama, tapi sebetulnya hatinya itu enggak dekat Tuhan, hatinya jauh dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Maka komentar Tuhan Yesus yaitu ayat berikutnya. Ya, benar kata nubuat Nabi Yesaya, ya. Ayat yang ke-6 dan seterusnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan Yesus kan Maha tahu, ya. Tahu persis bagaimana isi hati ahli Taurat orang Farisi ini. Memang sepertinya mereka menjalankan perintah agama sepertinya. Tapi menurut Tuhan Yesus itu bukan perintah agama. Dikatakan itu ajaran manusia. Ya, Taurat yang dari Tuhan bukan seperti itu. Tapi mereka nambah-nambahi. Ya. Lalu itu juga dipraktekkan seperti hukum Taurat. Yang mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak benar. Lalu dikatakan percuma kalau kamu sikap hatimu seperti itu. Percuma kamu beribadah, ya. Lalu ayat sebelumnya, ayat 6 ini lebih tajam lagi. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Iya, dia memuliakan Tuhan, beribadah, menyanyi dan seterusnya. Apa-apa sok suci kasarannya gitu kalau zaman sekarang, ya. Omongannya apa-apa sok suci gampangannya gitulah. Seperti bibirnya itu manis dan baik. Tapi hatinya sebenarnya jauh dari Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan kesombongan, kejahatan, permusuhan, kedengkian, mencari-cari kesalahan orang. Kalau orang lain salah, hatinya senang dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tentu ini bukan keinginan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengkritik hal semacam itu. Apalah hatinya, kata-kata kelihatannya baik, suci,
tapi kehidupannya sehari-hari nggak benar. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, yang penting, yang utama adalah dari hati terlebih dahulu. Bagaimana sikap hatimu itu, ya? Karena dari hati itulah akan muncul segala macam hal. Bisa muncul kebaikan, bisa muncul kejahatan. Semuanya dimulai dari hati. Kalau soal makanan kotor atau soal apa, dikatakan istilahnya yang dari luar masuk ke dalam perut kita, itu tidak bisa menajiskan. Ya. Tapi yang menajiskan dan membuat orang itu berdosa apa enggak adalah apa yang keluar dari hatinya. Ya. Apa yang keluar dari hatinya adalah sumber yang utama. Ya, kalau yang keluar atau di dalam hatinya adalah iman yang benar, yang keluar juga akan benar. Dimulai dari dalam, dari hati ya. Coba kita lihat beberapa ayat 16 terlebih dahulu. Ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Tapi apa yang keluar dari seseorang telah menajiskannya ya, yang keluar dari hati, dari pikiran. Ya. Kalau kotor, ya yang keluar jahat, najis. Tapi kalau yang keluar baik, benar, iman yang benar dia baik ya. Tuhan Yesus memberikan contoh orang Farisi yang kotor ya, yang kotor yaitu yang keluarnya enggak benar. Lalu diberikan contoh yang konkret ayat 21. Saya baca mulai ayat 20 ya. Apa yang keluar dari seseorang itulah menajiskannya. Ini contoh yang jelek ya. Contoh dari Taurat orang Farisi yaitu apa? Ayat 21. Sebab dari dalam hati orang timbul segala macam pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan dan macam-macam hal banyak sekali sampai dengan ayat 22. Ya. Semua hal jahat timbul dari dalam dan dengan menajiskan membuat orang berdosa. Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin bagaimana kita itu membenahi hati kita dalam diri kita. Kalau dalamnya katakanlah kotor, keluarnya juga najis. Tapi kalau dalamnya bersih, yang keluar mestinya baik dan bersih. Kalau dalam surat Yakobus dikatakan seperti sumber air. Kalau sumbernya jernih, yang keluar juga jernih. Tapi kalau sumbernya kotor, bau, yang keluar juga kotor dan bau. Ya. Memang tidak kelihatan, tapi akan muncul melalui kata dan perbuatannya akan kelihatan. Ya. Saudara-saudara sekalian, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hidup beriman yang benar seperti tadi. Bagaimana kita harus membereskan yang ada di dalam diri kita, hati dan pikiran kita, relasi kita dengan Tuhan. Paulus mengatakan harus ada pembaharuan budi. Ya, pembaharuan budi itu sesuatu yang paling dalam diri kita bereskan, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Ya. Marilah saudara-saudara sekalian, para remaja, pemuda yang masih terus bergumul soal identitas kamu. Ya, gumulkanlah juga iman kamu. Apa artinya kamu beriman percaya kepada Tuhan? Bukan sekedar itu kata-kata ucapan di bibir, tapi itu mesti muncul dalam pergumulan hati kita. Oh iya benar, saya manusia berdosa. Saya membutuhkan pertolongan, pengampunan dari Tuhan. Saya butuh keselamatan dari Tuhan. Saya butuh bagaimana Tuhan mau melihara hidup saya. Saya ingin dekat kepada Tuhan. Saya ingin mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Hal-hal yang sifatnya iman atau spiritual inilah coba terus kita kembangkan. Oh iya, saya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Saya bisa sampai sekarang ini kuliah, sekolah dan seterusnya bekerja adalah juga berkat dan anugerah Tuhan, bukan sekedar kekuatan saya sendiri. Kita kembangkan ya renungan-renungan bagaimana Tuhan berrelasi dalam hidup saya. Bagaimana kita mengalami kasih Tuhan. Karena beriman tidak hanya sekedar tahu ya, kalau sekedar tahu orang kalau pintar baca Alkitab tahu. Tapi beriman tidak hanya tahu, tapi bagaimana mengalami dan merasakan. Ternyata benar yang diceritakan Alkitab bahwa Tuhan memelihara dan menyelamatkan saya. Itulah yang harus kamu kembangkan. Kamu rasakan, kamu alami. Nah kalau itu terjadi akan ada perubahan dalam hati kamu. Pembaharuan budi kita, pikiran kita, hati kita. Lalu berubah, bagaimana berubah menjadi ciptaan baru yang menyerupai Kristus.
Kalau dalamnya beres relasi kita dengan Tuhan, yang keluar juga beres. Ya, kalau memakai surat Paulus, yaitu buah roh yang muncul. Ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain-lain. Bukan buah daging, ya. Yang contoh-contohnya tadi di sini ada perzinahan, keserakahan, pencabulan, iri, kotor-kotor semua, enggak usah dilakukan, ya. Jadi saudara sekalian, marilah kita merenungkan diri kita siapa di hadapan Tuhan. Apakah betul hati iman kita ini mewujud dalam kehidupan sehari-hari, ataukah hidup kita semacam terpecah seperti ahli Taurat orang Farisi, satu pihak sepertinya mengatakan percaya, tapi lain pihak kehidupannya jauh. Nah, kita nggak boleh terpecah, harus utuh. Satunya iman, kata dan perbuatan kita. Kalau orang mengatakan punya integritas, satunya kata dan perbuatan. Bagi kita orang beriman lebih ditambah iman. Satunya iman, kata dan perbuatan. Karena kata dan perbuatan muncul dari hati atau iman kita. Ya, marilah kita menjadi remaja-remaja, pemuda-pemuda, generasi yang mendatang, menjadi orang-orang yang berintegritas, beriman yang benar, dan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari teman-teman remaja pemuda, bersama umat Tuhan sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah saudara sekalian kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami junjung dan kami sembah. Karena Tuhan Maha Kuasa menguasai kehidupan kami dan mengatur kehidupan kami semuanya. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan yang menyelamatkan kami, manusia berdosa ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Engkau mengangkat kami, manusia yang berdosa ini, sebagai orang-orang yang benar, sebagai anak-anak-Mu. Dan kami boleh merasakan hal ini. Tuhan, tolonglah kami semua, para remaja pemuda-Mu, agar di usia remaja dan pemuda ini sudah dengan serius mengumuli apa artinya menjadi murid-Mu, apa artinya menjadi orang Kristen, menjadi orang beriman. Tidak hanya di mulut dan bibir kami, benar-benar keluar dari hati yang paling dalam, bahkan merasakan kasih Tuhan, merasakan penyelamatan Tuhan, sehingga itu semua mengubah hati kami yang berdampak ada perubahan dalam kehidupan dan sikap hidup kami. Tuhan, tolonglah agar kami mempunyai kehidupan yang utuh, mempunyai integritas, satunya, utuhnya iman, kata dan perbuatan kami. Sehingga orang tidak memandang kami seperti orang ahli Taurat, orang Farisi. Seperti dikatakan Tuhan Yesus, mereka bibirnya manis tapi hatinya jahat. Menjadi orang yang munafik, tidak sama antara hati, iman, dan kehidupannya. Tuhan, tolonglah kami semua, Tuhan, ubah hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa dan bersyukur untuk seluruh pemuda remaja juga yang mengikuti kebaktian ini. Dan berkatilah mereka semuanya, studi mereka, kehidupan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka dari sejak usia muda ini sungguh-sungguh memakai kehidupannya penuh makna
berguna bagi Tuhan dan sesama. Berdoa kalau di antara kami semua, teman-teman kami yang mempunyai pergumulan dan masalah, mungkin soal kesehatan, soal keluarga, soal sekolah, soal pekerjaan atau apapun juga, tolonglah ya Tuhan agar mereka tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan, tidak diri sendiri. Dan Tuhan memberikan solusi jalan keluar kepada mereka. Tuhan pimpin masa depan mereka semuanya, sehingga pada saatnya nanti Tuhan pakai mereka untuk pekerjaan atau profesi yang berdampak lebih luas lagi. Biarlah semuanya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu, GKI Taman Cibunut Bandung, seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Dalam masa pandemi ini kami sangat bergantung pada Tuhan. Biarlah Tuhan terus melindungi kami semuanya. Ya Tuhan, saat ini kami bersama dengan jemaat-jemaat-Mu GKI, kami juga bersyukur kalau tepatnya 26 Agustus 1988, 3 sinode yaitu GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Timur, mengikrarkan diri menjadi satu gereja yaitu satu GKI. Di mana ini juga dirayakan dalam kebaktian umum jemaat-Mu. Kiranya kami juga merasakan kami tidak sendirian, tapi Tuhan satukan kami sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kami boleh menghayati kesatuan ini dan boleh mensyukurinya. Karena kami tahu proses penyatuan bukan hal yang mudah. Membutuhkan perjuangan dan pengorbanan berpuluh-puluh tahun. Dan kini kami boleh merasakan kebersamaan atau kesatuan itu. Kiranya kami boleh terus mempertahankannya untuk kebaikan semuanya. Sehingga GKI boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dan berikan hikmat kepada mereka memimpin baik yang di pusat sampai dengan daerah. Mereka memimpin kiranya tidak sekedar mencari kekuasaan atau materi. Benar-benar memimpin sebagai pelayanan kepada masyarakat. Di masa pandemi ini Tuhan berikan hikmat bagaimana pemerintah dengan dibantu aparat TNI, Polri dan semuanya untuk bisa mengatasi pandemi virus corona ini. Juga program vaksinasi Tuhan berkati sehingga semuanya akhirnya mendapat vaksin. Juga kiranya semua boleh mentaati protokol kesehatan sehingga masa ini boleh kami lalui dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja Gereja kami. Amin. Ya teman-teman, marilah kita bawa persembahan kita. Teman-teman bisa mentransfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau bisa langsung scan aja QR code yang udah disediakan di layar teman-teman. Saya akan bacakan bacaan persembahan hari ini yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami kembali berdoa kepadamu. Kami ingin menyerahkan persembahan kami ini sebagian kecil dari segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama hidup kami, dan kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan bersama ini bisa berguna bagi jemaat-Mu, bagi umat-Mu, dan bagi orang-orang di sekitar kami yang juga membutuhkannya. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Iya teman-teman, jadi kita sudah sampai ke penghujung kebaktian nih. Jadi seperti apa yang tadi udah kita dengar di khotbah tadi, kayak apa sih hidup beriman yang benar itu? Kalau yang saya dapatkan itu ada dua hal yang gak bisa kita pisahin. Yang pertama yang gak bisa kita lihat yaitu iman kita,
gimana relasi kita sama Tuhan, gimana hati kita kepada Tuhan. Dan juga kedua yang bisa kita lihat, perbuatan dan kata kita yang harus tercermin dengan adanya iman kita kepada Tuhan. Iya, jadi jangan sampai dua hal itu terpisah ya. Jangan cuman iman aja atau kata dan perbuatan aja, tapi kita harus menjaga iman, kata, dan perbuatan kita. Kiranya di tengah hidup yang penuh cemar ini, kita bisa hidup saleh dan benar, terus menjaga iman kita dan kata kita, perbuatan kita, agar kita semua bisa menyatakan kasih Tuhan dalam diri kita. Mari kita menyanyikan di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara sekalian, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Iya teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kiranya kita semua bisa menjaga iman, hati kita, perbuatan, dan kata kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.